Itulah kisah pembantaian berdarah dingin di Timur Timur yang menyebabkan tewasnya 200 orang yang dikenal sebagai tragedi Santa Cruz 1991. Tiga bulan menjelang Natal pada tahun 1991, kabar beredar di Timur Timur bahwa sebuah delegasi parlemen dari Portugal berniat mengunjungi daerah Timur Timur. Rencananya, kedatangan mereka akan diikuti 12 jurnalis internasional. Siapapun tidak menyangka hal ini akan memicu peristiwa yang akan diingat orang sebagai catatan khusus dalam sejarah kekerasan militer Indonesia di bumi Timur Leste. Belakangan, niatan Portugal ini ditolak pemerintahan Soeharto. Indonesia keberatan bila kunjungan itu disertai para jurnalis. Sementara di dalam negeri sendiri, jauh-jauh hari para pemuda Timur Leste yang melakukan perlawanan bawah tanah sudah kadung menyiapkan sambutan atas kunjungan Portugal itu. Namun gerakan bawah tanah mereka ternyata diketahui pihak intelijen Indonesia. Mereka yang membuat spanduk-spanduk penyambutan delegasi Portugal di gereja motel Dili diawasi terus gerak-geriknya oleh pihak intelijen Indonesia. Sehingga pihak intelijen Indonesia membuat skenario agar bisa menyulut aktivis pro kemerdekaan Timur Leste dengan menyewa para provokator. Akhirnya pada malam hari 27 Oktober 1991, sekelompok provokator yang bekerja untuk intelijen Indonesia mengejek para aktivis pro kemerdekaan dan memancing mereka untuk ribut. Tidak lama kemudian, anak-anak muda Timur Leste terpancing. Dan terjadilah perkelahian yang hebat yang berlangsung di malam itu juga. Kemudian pagi hari 28 Oktober 1991, jasad aktivis muda pro kemerdekaan Timur Timur Sebastian Gomez ditemukan tergeletak di dekat gereja motel. Pada pagi hari 12 November 1991, Pastor Alberto Ricardo memimpin misa arwah untuk memperingati kematian Gomez di gereja motel Dili. Misa arwah diikuti ribuan umat Katolik Timur Leste. Ketika acara misa arwah selesai pukul 7.00 waktu setempat, sekitar 500 orang keluar gereja sembari membentangkan spanduk bergambar Xanana Gusmão, pemimpin gerakan pro kemerdekaan Timur Leste.
Sambil terus berjalan, mereka berteriak dengan lantang, "Timur Leste, Timur Leste, Timur Leste." Iringan pengunjuk rasa itu berjalan sekitar 4 km menuju pemakaman Santa Cruz, tempat Gomez dimakamkan. Sampai di pemakaman Santa Cruz, tentara Indonesia telah bersiaga dengan pakaian preman yang dibentuk pada malam sebelumnya. Saat itulah suasana menjadi kacau. Sirine dan suara letusan tembakan memekik telinga. Para demonstran lari tunggang langgang, sementara yang lain mencari persembunyian di antara nisan-nisan Santa Cruz. Pada waktu itu, tentara Indonesia menembaki massa dengan membabi buta, diikuti berondongan senapan otomatis selama beberapa menit. Tentara Indonesia menembak ke tengah kerumunan dan membuat para aktivis pro kemerdekaan tertembak di punggung saat mereka berusaha melarikan diri. Tentara lainnya menendang dan menusuk korban hingga terluka. Di sisi lain, ada sejumlah orang yang bersembunyi di area pemakaman. Akhirnya, banyak mayat yang bergelimpangan. Dalam laporan Dewan Kehormatan Militer, peristiwa 12 November 1991 itu menewaskan 50 warga sipil Timur Timur. Tetapi, laporan lain menyebutkan ratusan orang luka-luka dan puluhan orang tewas terkena peluru tentara Indonesia. Penyelidikan rinci dari perlawanan bawah tanah Timur Timur bahkan mendapatkan angka hingga 273 jiwa yang tewas. Setelah insiden Santa Cruz di Dili itu, Senator Amerika Serikat meminta Presiden George Bush agar membantu Timur Timur menentukan nasib sendiri, atau dengan kata lain, menjadikan negara Timur Timur menjadi negara yang merdeka. On my current visit to the United States, I will use it to have Akhirnya, muncullah tekanan internasional, terutama Amerika, terhadap persoalan Timur Timur, yang mana tekanan itu diabaikan Indonesia dengan tidak menarik mundur militer Indonesia di Timur Timur, tapi malah mengubah struktur kepemimpinan militer di Timur Timur. Lantas, siapa dalangnya? Dalam buku Hendra Subroto, Sintong Panjaitan, Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, mencatat bahwa ada kemungkinan keterlibatan pihak ketiga dalam insiden 12 November di Dili kala itu. Pihak ketiga inilah yang menjadi dalang aksi sabotase di Santa Cruz yang mengarah ke kekerasan militer. Tapi, hingga sekarang, tragedi berdarah Santa Cruz tersebut belum jelas siapa pihak ketiga itu atau siapa dalang utama tragedi Santa Cruz.